Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, hukmul mustathna bilaisa, wa la yakunu, wa bi khala wa ada. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai istitsna. Maka pada pembahasan ini beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hukmul mustatsna bilaisa wala yakunu wa bi khala wa ada, yaitu pengecualian ya atau hukum mustatsna yang dikecualikan dengan lafadz laisa dan juga dengan lafadz la yakunu dan juga dengan lafadz khala dan lafadz ada. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-328 sampai bait yang ke-330. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wastathni nasiban bilaisa wa khala wa bi'ada wa biyakunu ba'dala. Dan kecualikanlah mustatsna. Kecualikanlah mustatsna dengan perangkat-perangkat yang disebutkan, ya, yaitu laisa, khala, kemudian ada, dan yakunu yang terletak setelah la. Yang perangkat-perangkat tersebut itu nasiban, ya, nasiban, menasabkan mustatsna. Kemudian beliau melanjutkan wajarur bisa biqai yakunu inturid, dan majrurkanlah mustatsna dengan dua lafadz yang mendahului yakunu. Kita lihat di bait, dua kata sebelum yakunu adalah khala dan ada. Ya, maksudnya berarti majrurkanlah mustatsna dengan lafadz khala dan ada inturid, jika engkau menginginkan. Wa ba'da mansib wanjirarun qad yarid. Ya, wa ba'da mansib wanjirarun qad yarid. Dan jika khala dan ada itu terletak setelah ma. Ya, wa ba'da ma. Jika khala dan ada itu terletak setelah ma, maka insib, mansubkanlah mustatsna. Wanjirarun qad yarid. Dan walaupun khala dan ada itu datang setelah ma, terkadang mustatsnanya itu juga bisa dibaca majrur. Nanti akan ada penjelasan terkait hal ini. Kemudian beliau melanjutkan wa haitsu jarra fahuma harfani. Ketika khala dan ada itu memajrurkan mustatsna, maka khala dan ada itu berupa huruf kedua-duanya. Kama huma in nasaba fi'lani. Sebagaimana jika lafadz khala dan ada itu menasabkan mustatsna, maka saat itu keduanya berupa fi'il. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ketika bait ini beliau mengatakan Dzakara fi hadhil abyati al-qisma tsalitsa war-rabi'a min adawatil istitsna'i. Ibnu Malik rahimahullahu taala pada bait-bait ini beliau menyebutkan jenis yang ketiga atau kelompok yang ketiga dan kelompok yang keempat dari perangkat-perangkat istitsna. Wa huwa ma kana fi'lan. Ya, kelompok ketiga dari
perangkat istitsna itu adalah yang berupa fi'il. Au mutaraddidan bainal fi'liyati wal harfiyati. Kemudian kelompok yang keempat itu adalah yang masih diperselisihkan ya, atau diragukan apakah kata tersebut itu adalah fi'il dan juga huruf. Itu adalah kelompok yang keempat. Maka kelompok yang ketiga itu adalah perangkat istitsna yang berupa fi'il, dan kelompok yang keempat adalah perangkat istitsna yang masih diperselisihkan apakah dia berupa fi'il atau huruf. Kemudian beliau melanjutkan, fal qismus tsalitsu, maka kelompok yang ketiga dari perangkat istitsna itu adalah laisa wa la yakunu. Ya, ada dua lafadz yaitu laisa dan wala yakunu. Wa huma fi'lani nasikhani jamidani. Dan baik laisa dan la yakunu, keduanya itu berupa fi'il dan sama-sama nasikh. Fi'il nasikh itu adalah fi'il yang tidak memerlukan fa'il, tetapi memerlukan isim dan khobar. Kemudian jamidani, keduanya itu adalah fi'il yang jamid. Artinya, ya dia tidak mutasorrif, tidak dapat berubah bentuk. Wa hukmul mustatsna bihima wujubun nasbi li'annahu khobaruhuma. Ya, wa hukmul mustatsna bihima wujubun nasbi li'annahu khobaruhuma. Maka hukum mustatsna dengan dua lafadz tersebut, yaitu laisa dan wala yakunu, itu wajib dibaca mansub. Mustatsnanya wajib dibaca mansub. Mengapa? Li'annahu khobaruhuma. Karena mustatsnanya itu kedudukannya menjadi khobar bagi laisa atau khobar bagi la yakunu. Nahwu contohnya, qara'tul kitaba laisa safhatan. Qara'tul kitaba laisa safhatan. Saya telah membaca buku tersebut kecuali satu halaman saja. Artinya sudah membaca seluruh buku kecuali satu halaman saja. Au la yakunu safhatan, ya, atau qara'tul kitaba la yakunu safhatan. Saya telah membaca kitab tersebut, ya, sama kecuali satu halaman saja. Kemudian wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallama. Kemudian yang termasuk contoh dalam pembahasan ini adalah hadis atau ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, ma anharat dama wa dzukira smullahi alaihi fakulu laisa sinna wadz-dzufura. Ya, ma anharat dama wa dzukira smullahi alaihi fakulu laisa sinna wadz-dzufura. Maka apa saja ya benda yang dapat mengalirkan darah, yang maksudnya untuk menyembelih, dan juga pada saat menyembelih itu disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah. Ya, makanlah daging tersebut. Laisa sinna wadz-dzufura. Tetapi alat yang untuk menyembelih itu walaupun mengalirkan darah, tapi tidak boleh berupa gigi atau juga kuku. Ya, jadi semua yang mengalirkan darah selain gigi dan kuku itu boleh untuk menyembelih hewan. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim melalui perawi yang sama. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Ai la tajuzut tadhkiyatu bis-sinni. Maksudnya adalah tidak boleh menyembelih dengan gigi, ya, dengan apapun yang terbuat dari gigi. Mengapa? Li'annahu azmun, karena gigi itu adalah tulang. Wadz-dzufuru atau wadz-dzufuri.
Ya la tajuzut tazkiyatu bisinni wadzuhuri. Dan tidak boleh juga menyembelih dengan kuku. Mengapa? Karena yang namanya kuku itu adalah mudal habasyati. Itu adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habasyah untuk menyembelih. Kama fi tamamil hadithi, sebagaimana dapat dipahami dari kelanjutan hadisnya. Kemudian wal mudayatu as-sikinu, dan yang disebut dengan al-mudayah adalah pisau. Kemudian kita kembali ke atas. Ammasmuhuma fadomirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Tadi dikatakan semua mustatsna itu dibaca mansub karena sebagai khobar. Ya, khobar laisa atau khobar la yakunu. Maka di mana isim laisa dan isim la yakununya? Di sini dijelaskan ammasmuhuma fadhamirun mustatirun wujuban. Maka isim laisa dan isim la yakununya itu berupa dhamir mustatir yang wajib tersembunyi, ya, dhamir yang tersembunyi, dan hukum istitarnya, hukum tersembunyinya itu wajib. Takdiruhu, takdir dari dhamir yang disembunyikan itu adalah huwa. Huwa itu kembali kemana? Ya'udu 'alal ba'dil mafhumi minal kulli sabiqil ladzi huwal mustatsna minhu. Maka huwa itu kembalinya kepada sebagian yang dipahami dari keseluruhan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, apa yang disebutkan sebelumnya itu adalah huwal mustatsna minhu, yaitu mustatsna minhu. Maka apa maksud dari ungkapan tadi? Fama'na qara'tul kitaba laisa safhatan. Ya, saya telah membaca buku tersebut kecuali satu halaman saja. Annal makru'a kullun. Bahwa bagian yang dibaca, ya, atau buku yang dibaca tersebut itu adalah keseluruhan. Ya, katakanlah bukunya 100 halaman. Maka 100 halaman itu adalah keseluruhan. Ustuthniya ba'duhu. Yang sebagian dari keseluruhan tersebut itu dikecualikan. Ya, dikecualikan. Yang dikecualikan berapa? 1 halaman. 1 halaman. Berarti yang sudah dibaca itu adalah 99 halaman. Maka 99 halaman adalah al-ba'dul mafhumu minal kulli sabiqi. Ya, 99 adalah sebagian dari yang dipahami dari keseluruhan yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, keseluruhannya berapa? 100 halaman. Ya. Maksudnya qara'tul kitaba laisa ba'dul kitabil makru'i safhatan. Saya telah membaca sebuah buku atau kitab selain sebagian dari kitab yang dibaca tersebut 1 halaman. Jadi sebagian dari kitab yang dibaca itu maksudnya yang sudah dibaca, yaitu yang 99 halaman tadi. Yang belum dibaca adalah 1 halaman. Kemudian wa jumlatul istitsna'i laisa safhatan, dan jumlah istitsna laisa safhatan fi mahalli nasbin halun. Jumlah tersebut itu menempati kedudukan nasab sebagai hal. Au musta'nifatun, atau bisa juga di-i'rab sebagai jumlah musta'nifah. Artinya jumlah yang baru. Ya, jumlah yang baru. Fala mahallalaha minal i'rabi. Kalau jumlah istitsnanya dianggap sebagai jumlah musta'nifah, maka dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa yabqar tibatuha bima qablaha minan nahiyatil ma'nawiyyati faqat. Maka kalau laisa safhatan itu dianggap sebagai jumlah musta'nifah,
ya jumlah yang baru, maka yang tersisa keterikatannya, ya laisa safhatan, kemudian dengan bima qablaha dengan jumlah sebelumnya, kan jadi qara'tul kitaba selesai. Ya, kemudian ada jumlah baru, laisa safhatan. Maka antara laisa safhatan dengan qara'tul kitaba, itu yang menjadi pengikatnya itu hanya dari minan nahiyatil ma'nawiyyati faqat. Hanya dari sisi makna saja. Ya, karena sudah jumlah yang baru. Tidak ada keterikatan antara jumlah yang awal dengan yang akhir, ya, atau laisa safhatan dengan qara'tul kitaba, kecuali dari sisi makna saja. Kemudian wal qismur rabi'u, dan kelompok yang keempat dari perangkat istitsna, ya perangkat istitsna, kelompok yang keempat itu adalah khala wa ada, yaitu lafadz khala dan ada. Wa yajuzu fil mustatsna bihima wajhani. Dan untuk mustatsna dengan khala dan ada itu diperbolehkan dua cara membaca atau dua cara mengi'rab lafadz mustatsnanya. Al-awwalu, cara membaca yang pertama atau cara mengi'rab yang pertama, al-jarru ala annahuma harfa jarrin. Ya, yaitu mustatsnanya dibaca majrur. Ya, dibaca majrur. Mengapa? Ala annahuma harfa jarrin. Karena khala dan ada keduanya itu pada saat itu menjadi huruf jar. Ya, sama-sama menjadi huruf jar. Maka yang datang setelahnya itu menjadi majrur dengan huruf jar. Ya, majrur dengan huruf jar. Nahwu contohnya najahat tullabu khala jabirin. Najahat tullabu khala jabirin. Para pelajar tersebut itu telah lulus kecuali Jabir. Fa khala harfu jarrin, maka lafadz khala di situ adalah huruf jar. Wa jabirin ismun majrurun, dan lafadz jabirin adalah isim yang majrur. Haka Sibawaihi anna ba'dal arabi yaqulu ma ataniyal qaumu khala abdillahi bil jarri. Ya ma ataniyal qaumu khala abdillahi bil jarri. Sibawaih itu menghikayatkan bahwa ada sebagian orang Arab yang mengatakan ma ataniyal qaumu khala abdillahi. Ya, jadi tidaklah kaum tersebut mendatangiku kecuali Abdullah. Bil jarri, dengan memajarurkan lafadz abdi. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini berarti ada di buah karya beliau Al-Kitab Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua safhata tis'in wa arba'ina wa thalathimi'atin, halaman 349. Kita kembali ke atas. Wa hakal akhfasyu qaulasy syairi. Dan Al-Akhfash rahimahullahu ta'ala menghikayatkan ucapan seorang penyair, di mana penyair tersebut mengatakan khalallahi la arju siwaka wa innama a'uddu iyali syu'batan min iyalika. Ya, selain Allah itu tidak ada yang aku kehendaki ya, kecuali engkau. Artinya aku hanya menghendaki engkau dan Allah, ya Allah dan engkau. Jadi selain Allah itu yang tidaklah aku menghendaki kecuali engkau. Dan sesungguhnya saya menganggap keluargaku itu bagian dari keluargamu. Kita lihat catatan kaki. Al-ma'na, makna dari syair ini adalah ghairallahi ta'ala la arju siwaka. Ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang aku inginkan kecuali engkau.
fa anta ahlun lil ihsani ilayya. Maka engkau adalah orang yang berbuat baik kepadaku. Wa ila ayali. Dan juga engkau adalah orang yang berbuat baik kepada keluargaku. Alladzina a'tabiruhum fariqan min ayalika. Ya, di mana keluargaku tersebut itu saya anggap merupakan bagian dari keluargamu. Wa qauluhu ayali, dan ucapan penyair tersebut ayali adalah maf'ulun awwalun li a'uddu. Merupakan maf'ul yang pertama bagi lafadz a'uddu. Wal ya'u mudhafun ilaihi. Dan ya yang ada pada ayali itu adalah mudhaf ilaihi. Kemudian syu'batan maf'ulun tsanin. Dan syu'batan adalah maf'ul yang kedua. Kita lanjutkan atau kita kembali ke atas. Ya, beliau kembali menjelaskan wahaka sibawaihi wal akhfashu al-jarra bi'ada fi qawli syairi. Dan Sibawai dan Al-Akhfash itu menghikayatkan ada lafadz mustatsna yang majrur dengan ada. Di mana itu? Fi qauli syairi, di dalam ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan, ya di sini beliau mengatakan, abahna hayyahum qatlan wa asron ada syamta'i wat tiflis saghiri. Kami telah menghancurkan kampung mereka ya dengan cara memerangi dan menawan. Ya, memerangi dan menawan, ya, melakukan tawanan atau mengambil tawanan. Ada syamta'i wa tiflis saghiri. Ya, tapi kami menghancurkan kampung mereka, memerangi dan menawan atau mencari tawanan kecuali orang-orang tua dan juga anak-anak yang kecil. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Abahna, lafadz dari abahna maksudnya adalah ahlakna. Kami binasakan, ya, kami hancurkan. Hayyahum, maksud dari hayyahum adalah al-hayyu huwal qabilatu. Ya, maksud al-hayyu di sini, kampung di sini adalah qabilah. Wal mubahu fil asli ma la yamna'u minhu mani'un. Ya kan, abahna itu dari abaha yubihu. Ya, maksudnya mubah di sini apa? Mubah maksudnya hukum asalnya adalah apa-apa yang tidak ada sesuatu atau penghalang yang melarangnya, atau tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Tetapi di sini maksudnya ahlakna. Kemudian asyamta'u, maksud dari asyamta'u adalah al-ajuzu. Ya, al-ajuzu atau orang tua. Qauluhu qatlan yaitu tamyizun. Ya. Dia kedudukannya sebagai tamyiz, lafadz qatlan. Wa qauluhu 'ada syamta'i wa tiflis saghiri, dan ucapan dari penyair tersebut 'ada syamta'i wa tiflis saghiri majrurun bi 'ada. Itu keduanya majrur dengan lafadz 'ada. Was-saghiri sifatun, dan lafadz as-saghir itu sifah bagi at-tifli. Wad-dalilu 'alal jarri al-baitul ladzi qablahu. Dan yang menjadi dalil atau bukti kenapa itu dibaca majrur itu adalah bait yang sebelumnya. Wa huwa, yaitu tarakna fil hadidi banati ujin. Ya, tarakna fil hadidi banati ujin awakifa qad khada'na ilan nusuri. Ya, tarakna fil hadidi banati ujin awakifa qad khada'na ilan nusuri. Ya, kami telah meninggalkan di ya dasar bumi itu anak-anak betina dari kuda, ya kuda uj. Kemudian yang keadaan kuda-kuda itu dalam kondisi ya sibuk ya atau juga mengerumuni, dan sungguh kami telah
Ya, campakkan atau hempaskan ke burung-burung nasr. Wal khadidi, maka makna dari al-khadidi itu adalah qararul ardi, ya qararul ardi, ya bagian dasar bumi. Wa banati ujin, dan banati ujin adalah banatu khuyuli ujin. Ya, anak-anak betina dari kuda-kuda uj. Uj itu adalah jam'u a'waja. Ya, jamak dari lafaz a'waju. Wa huwa farasun masyhurun indal Arabi, yaitu kuda yang masyhur di sisi orang Arab. Qad khada'na maksudnya adalah dhalalna. Ya, kami campakkan, kami rendahkan. Kita kembali ke atas. Kemudian wal jarru wal majruru muta'alliqani bil fi'li qablahuma. Dan jar majrur yaitu ada dan majrurnya atau khala dan majrurnya itu terikatnya dengan fi'il yang sebelumnya. Kama mathalna, sebagaimana yang kami contohkan. Wabima yushbihuhu in lam yujad fil kalami fi'lun. Atau jar majrur tersebut itu terkait ya, tergantung terikat dengan apa yang menyerupai fi'il. Jika dalam kalam tersebut itu tidak terdapat fi'il. Nahwu contohnya al-qaumu ikhwatuka khala salihin. Al-qaumu ikhwatuka khala salihin. Kaum tersebut itu adalah saudaramu kecuali salih. Nah, kita lihat catatan kaki. Waqila al-jarru wal majruru fi maudhi'i nasbin an tamamil kalami. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa jar majrur tersebut kedudukannya itu menempati kedudukan isim mansub untuk menyempurnakan kalam. Maksudnya apa? Tamamul jumlati qablahuma, yaitu menyempurnakan jumlah sebelum khala dan ada. Fatakunu hiyan nasibatu, maka pada saat itu jadilah khala dan ada itu menjadi penasab. Ya, wa hadza muttaridun. Ya, akan tetapi kalau mengikuti i'rab ulama yang berpendapat seperti ini, maka khala dan ada itu ya terus-menerus menjadi penasab. Sawa'an wujida fi'lun aula, ya baik ada fi'il atau tidak. Yang tidak berlaku dengan perincian tadi. Yang tidak berlaku dengan perincian tadi. Ini pendapat dari sebagian ulama nahwu. Kita kembali ke atas. Atsani, ya sedangkan yang kedua dari cara membaca mustatsna yang kedua, ya dari khala dan ada, cara membacanya adalah an-nasbu. Dibaca mansub. Ala annahuma fi'lani jamidani. Pada saat dibaca mansub, itu keduanya dianggap sebagai fi'il yang jamid. Wa fa'iluhuma dhamirun mustatirun wujuban. Pada saat itu, fa'ilnya, fa'il dari khala dan ada adalah dhamir yang mustatir. Yang mustatirnya itu hukumnya wajib. Ya, wajib tersembunyi fa'ilnya. Kemudian wa marja'ud dhamiri atau wa marji'ud dhamiri wa mahallul jumlatil i'rabiyyu, ya. Dan tempat kembalinya dhamir, ya marja' dhamir atau marji' dhamir. Kemudian wa mahallul jumlatil i'rabiyyu, dan juga kedudukan i'rab dari jumlah tersebut kama taqaddama fi laisa. Ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya pada laisa. Ya, kemudian kita lanjutkan wa tadkhulu alaihima mal masdariyatu. Dan ma masdariyah itu masuk ke keduanya, yaitu ke khala dan ke ada. Ya, jadi khala dan ada itu dapat kemasukan ma al masdariyah. Fayata'ayyanu kaunuhuma fi'laini.
Maka ketika itu dapat dipastikan bahwa keduanya, yaitu khala dan ada, itu berupa fi'il. Wa nasaba ma ba'dahuma. Ya, pada saat ma masdariyah itu masuk ke khala dan ada, maka dipastikan itu adalah fi'il. Kemudian karena fi'il, nasaba ma ba'dahuma, maka dia menasabkan yang setelah khala dan ada. Wa minhu qaulu syairi, di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu, ya, kecuali Allah, itu adalah batil. Ya, batil. Kemudian, ya maksud batil ya batal atau sia-sia, ya, atau tidak sempurna. Kemudian wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan setiap kenikmatan itu pasti, ya, pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Kita lihat catatan kaki. Al-ma'na, makna dari syair tersebut adalah kullu syai'in fi hadhihi dunya fahuwa ilaz zawali. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti suatu hari akan musnah. Illal maula subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu na'imin fi hadhihi dunya fahuwa dhahibun muntahin, harusnya ya, tidak ada ya-nya harusnya. Wa kullu na'imin fi hadhihi dunya fahuwa dhahibun wa muntahin. Dan setiap kenikmatan yang ada di dunia ini itu pasti akan pergi, hilang dan ya berhenti. Falya'tabir bidzalika al-mu'tabiruna. Maka hendaknya orang-orang yang berfikir itu merenungkan hal ini. Wa qauluhu la mahalata, dan ucapan penyair tersebut la mahalata, la nafiyatun lil jinsi. La di situ adalah la nafiyah lil jinsi. Wa mahalata ismuha, dan mahalata adalah isim la nafiyah. Wa khabaruha mahdzufun, dan khobarnya adalah khobar yang dihapus. Wa zailun khabarul mubtada'i kullu. Dan zailun adalah khobar, mubtada'nya adalah yang kullu. Kita kembali ke atas. Wa taqulu, dan juga engkau mengatakan, kharajat duyufu ma khala aliyan. Tamu-tamu tersebut telah keluar kecuali Ali. Fama masdariyatun, maka ma di situ adalah ma masdariyah. Wa khala fi'lun madin, dan khala di situ adalah fi'il madhi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun kama taqaddama. Dan fa'il dari khala adalah dhamir mustatir sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa aliyan maf'ulun bihi, dan lafadz aliyan adalah maf'ul bih. Wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fi mahalli nasbin halun. Dan lafadz ma, yaitu ma masdariyah, dan juga jumlah yang masuk ke dalamnya, itu yaitu khala aliyan, itu dapat ditakwil sebagai masdar, di mana masdar tersebut itu menempati kedudukan nasab sebagai hal. Mu'awwalun bil mushtaqi, yang dapat ditakwil dengan isim mushtaq. Apa isim mushtaqnya? Wa taqdiru kharajat duyufu mujawizina aliyan. Para tamu tersebut telah pergi, yang mereka itu mendahului Ali, yang melewati atau mendahului Ali. Au dzarfu zamanin, atau bisa juga masdar tersebut itu menempati kedudukan nasab sebagai dzaraf zaman. Ketika lafadz qala dan ada itu menjadi dzaraf zaman, ya, au dzarfu zamanin, maka itu adalah takdirnya menjadi waqta mujawazatihim aliyan. Ya, kharajat duyufu
waqta mujawazatihim aliyan. Para tamu tersebut telah keluar di waktu mereka melewati atau mendahului Ali. Jadi ada dua kemungkinan dibaca mansub, ya, sebagai kedudukannya itu sebagai hal, ya, kedudukannya sebagai hal, ya, maksudnya ma dan jumlah yang masuk ke dalam ma yang ditakwil sebagai masdar tersebut, itu kedudukannya mansub sebagai hal atau kedudukannya mansub sebagai dzaraf zaman. Kemudian beliau melanjutkan wa ajaza ba'dun nuhatil jarra bihima ba'dama. Dan sebagian ulama nahwu itu ada yang memperbolehkan mustatsna yang datang setelah khola dan ada, dan khola dan adanya itu didahului oleh ma. Ya, jadi ma khola, ma ada, kemudian mustatsnanya dibaca majrur. Ada sebagian ulama nahwu yang memperbolehkan hal tersebut. Ala tibari ma zaidatan. Ya, pada saat itu ma itu dianggap sebagai ma zaidah. Wa hadza ra'yun dha'ifun. Akan tetapi menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala ini adalah pendapat yang lemah. Kita lihat catatan kaki. Wa dzalika li'annahum in qaluhu bil qiyasi ala ziyadati ma, yaitu wa dzalika li'annahum in qaluhu bil qiyasi, ya, dan itu karena jika mereka sebagian dari ulama nahwu tersebut mengatakan pendapat tersebut dengan mengkiaskan. Ya, mengkiaskan apa? Ala ziyadati ma ma'a ba'dil hurufi. Ya, karena sebagian huruf, ya huruf itu bisa kemasukan ma zaidah. Fahuwa fasidun. Maka pendapat yang seperti ini itu adalah pendapat yang fasid. Yaitu pendapat yang rusak, yang tidak bisa diterima. Mengapa? Li'annama tuzadu ba'dal jarri. Karena ya tambahan secara i'rab itu ditambahkan setelah huruf jar saja. Ya, setelah huruf, tapi hurufnya itu adalah huruf jar. Nahwu contohnya amma qalil, ya, amma qalil. Di situ ma itu ditambahkan setelah huruf jar an. Kemudian fabima rahmah. Ya, fabima rahmah. Maka ma tambahan tersebut datang setelah huruf jar ba. Wa huna zidat qoblal jarri. Akan tetapi kalau tadi ma khola ma ada, itu kalau ma-nya dianggap ma zaidah, itu ma-nya ditambahkan sebelum huruf jar. Fa dhaharul farqu bainal maqisi wal maqisi alaihi. Maka pada saat itu terlihat ya perbedaan antara maqis ya yang dikiaskan dan juga yang maqis alaihi. Yang menjadi sumber yang diacu untuk dikiaskan. Ya, sedangkan maqis itu adalah ya kasus baru yang ingin dikiaskan ke kasus yang sudah ada. Maka di sini maqis alaihinya yang amma dan bima. Dan maqisnya itu adalah ma khala dan ma ada. Dan itu berbeda. Ya, di sini maqis alaihinya itu ma datang setelah huruf jar. Maqisnya itu ma datang sebelum huruf jar. Fa in qaluhu bis-sama'i fahuwa minasyudzudzi. Jika mereka berpendapat seperti itu karena sama ya mendengarkan orang Arab berkata demikian, maka itu termasuk yang syadz. Ya, bukan pendapat yang mayoritas dipakai ya, pendapat yang bersendirian ya, yang lemah. La yahtajju bihi atau la yuhtajju bihi, yang itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadi dasar sebagai dasar dari pendapat tersebut. Yang tidak dapat dijadikan menjadi dasar dari pendapat tersebut. Kita kembali ke atas. Wa ma warada 'anil Arabi
la yuqasu alaihi li syudzudhihi. Nah, ini sama dengan yang tadi. Jadi apa yang datang dari orang Arab jika memang ada, ya jika memang ada ma tersebut kemudian khola setelah itu majrur karena dianggap sebagai ma zaidah. Ya maka tidak dapat dikiaskan ya kepadanya, tidak bisa menjadi sumber kias. Karena apa? Li syudzudhihi, karena itu adalah pendapat yang syadz. Ya, pendapat yang bukan mayoritas, yaitu hanya sedikit terjadi. Dunahtiyaji ila ta'wilin, dan tidak perlu kemudian ditakwil. Ya, tidak perlu kemudian ditakwil. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wastathni nasiban ila akhirih. Maksudnya adalah istathni bil adawatil madhkurati. Ya, istitsnakanlah atau kecualikanlah dengan perangkat-perangkat yang disebutkan tadi. Nasiban lil mustathna biha. Yang perangkat-perangkat tadi itu menasabkan mustathna dengan perangkat-perangkat tersebut, atau perangkat-perangkat tersebut dapat menasabkan mustathna. Wa asyara biqaulihi, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, wa biyakunu ba'dam la, ya wa biyakunu ba'dala ala annahu la yusta'malu fil istithna'i min lafzil kauni ghaira yakunu. Nah, wa biyakunu ba'dala itu mengisyaratkan bahwa lafadz yakunu itu tidak digunakan dalam pembahasan istitsna ini kecuali ya dari lafadz kaun, itu kecuali dalam bentuk yakunu saja. Jadi tidak kana, tidak kaun, ya tidak, hanya yakunu saja. Wa huwal mudhari'u lil ghaibi, dan itu adalah mudhari' untuk kata ganti orang ketiga laki-laki. Wala yusta'malu ma'ahu min adawatin nafyi ghaira la. Dan juga yakunu tersebut itu tidak digunakan dalam pembahasan istisna ini, ya, menggunakan perangkat penafian kecuali la. Berarti hanya la yakunu saja. Ya, tidak menggunakan perangkat penafian yang lain. Thumma dzakara fil baiti tsani annahu yajuzu laka jarrul mustathna bil adatainis sabiqataini ala yakunu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan pada bait yang kedua, yang maksudnya yang 329, ya, bahwa boleh bagimu untuk memajrurkan mustatsna dengan dua perangkat yang disebutkan sebelum yakunu. Ya, dua perangkat yang disebutkan sebelum yakunu. In syi'ta, jika engkau menghendaki. Apa dua perangkat tersebut? Wa huma khola wa ada. Ya, khola wa ada. Karena kan wastathni nasiban bilaisa wa khola wa bi'ada wa biyakunu ba'dala. Ya, jadi dua perangkat yang disebutkan sebelum yakunu adalah khola dan ada. Kemudian wa in syi'ta fansibhu. Dan jika engkau menghendaki maka nasabkanlah mustathnanya. Wa yakunun nasbu wajiban idza taqaddamat ma, atau taqaddamta ma. Dan menasabkan mustatsna itu menjadi wajib jika engkau mendahulukan ma dari khola dan ada. Tsumma asyara ila ra'yin li ba'dhin nuhati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan pendapat dari sebagian ulama nahwu. Wa huwa annahuma qad yajurrani al-mustatsna ahyanan ma'a wujudi ma. Bahwa keduanya, yaitu lafadz khola dan ada, itu terkadang memajrurkan mustatsna. Ya, terkadang memajrurkan mustatsna, padahal terdapat lafadz ma'a wujudi ma qablahuma. Ya, terdapat lafadz ma sebelum khola dan ada, tetapi mustatsnanya dibaca majrur.
ala tibariha zaidatan. Karena apa? Ma tersebut itu dianggap sebagai ma zaidah, ya huruf tambahan. Tsumma kemudian audoha fil baiti tsalithi, ya beliau menjelaskan di bait yang ketiga, dalam hal ini adalah bait yang ke-330, annahuma fi hallati jarrihima al-mustathna yu'tabarani harfai jarrin. Ya, annahuma fi halati jarrihima al-mustathna yu'tabarani harfai jarrin. Bahwa keduanya, yaitu khola dan ada, itu ketika memajrurkan mustathna, maka keduanya, yaitu khola dan ada, itu dianggap sebagai huruf jar. Wa annahuma fi halati nasbihi yu'tabarani fi'laini. Dan khola dan ada, ketika dalam keadaan mansub, atau maksudnya ketika mustathnanya itu dalam keadaan mansub, dibaca mansub, maka keduanya dianggap sebagai fi'il. Wa qauluhu, dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa haitsu jarra fahuma harfani. Ya, haitsu di situ adalah ismu syartin. Inda man la yushtaratu iqtiranuhu bima. Maka haitsu di situ adalah isim syarat. Ya, menurut pendapat ulama yang tidak mensyaratkan, ya tidak mensyaratkan haitsu itu bersambung dengan ma untuk menjadi isim syarat. Ya, karena ada yang mensyaratkan haitsu itu harus haitsuma, ya untuk menjadi isim syarat. Wa huwal farra'u, ya yaitu adalah al-farra'. Wa takunul fa'u fi qawlihi fahuma waqi'atun fi jawab syarti. Maka ketika haitsu itu menjadi isim syarat, maka fa yang ada pada fahuma, ya ada pada ucapan Ibnu Malik fahuma, itu menjadi kedudukannya jawab syarat. Mengapa? Li'annahu jumlatun ismiyatun. Karena huma harfani itu adalah jumlah ismiyah. Ya. Au takunu haitsu dzarfan ala ra'yil jumhuri. Tetapi menurut jumhur ulama nahwu, haitsu di sini kedudukannya sebagai dzaraf. Wa huwa muta'alliqun biqaulihi harfani, yang itu terikat dengan ucapan Ibnu Malik harfani. Li'annahu bima'na tathbutu harfiyatuhuma haitsu jarra. Ya, maknanya adalah ya menjadi tetap, ya menjadi ditetapkan kehurufannya, kehurufan dari khola dan ada ketika keduanya itu memajrurkan mustatsna. Wa takunul fa'u qad dakhalat li tanzilidz dzarfi manzilata syarti. Maka pada saat itu fa yang ada itu masuk ke jumlah huma harfani, ya untuk ya menurunkan dzaraf dari kedudukan syarat. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir yang ada pada bab istitsna, itu adalah hukmul mustatsna bihasya, yaitu hukum mustatsna dengan hasya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-331. Di mana beliau mengatakan waka khola hasya wala tashabuma wa qila hasya wa hasya fakhfadhuma. Dan hukum yang berlaku bagi hasya itu sebagaimana hukum yang berlaku bagi khola. Ya, jadi hasya itu serupa dengan khola. Wala tashabuma, akan tetapi jangan ikutkan ma dengan hasya. Ya, kalau khola kan bisa diikuti atau didahului ma. Nah, untuk hasya ini jangan engkau tambahkan ma dengan hasya. Wa qila hasya, dan hasya itu ada cara membaca yang lain yaitu hasya atau juga wa hasya, bisa juga dibaca hasya.
Fahfadhuma, maka hafalkanlah keduanya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, dzakara fi hadzal baiti hasya. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala di bait ini menyebutkan adat istitsna yaitu hasya. Wa hiya syabihatun bi khala, yaitu serupa dengan lafadz khala. Fi annaha takunu harfa jarrin. Di mana hasya tersebut itu menjadi huruf jar. Wa yakunul mustatsna biha majruron. Maka karena itu huruf jar, maka mustatsna dengan hasya itu dibaca majrur. Wa hadza huwal katsiru, dan ini adalah yang banyak ditemui. Wa takunu fi'lan wa yakunul mustatsna biha mansuban. Dan khola ini, hasya ini, itu juga bisa dianggap sebagai fi'il. Maka pada saat hasya dianggap sebagai fi'il, itu mustatsnanya dibaca mansub. Kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang lalu pada penjelasan khola dan ada. Wa minhu qaulus syairi, dan contoh pembahasan ini adalah ucapan seorang penyair. Khasya Quraisyan fa innallaha faddalahum 'alal bariyati bil islami waddini. Selain Quraisy, maka sesungguhnya Allah memuliakan mereka di antara umat manusia dengan agama, dengan Islam dan dengan agama. Fa hasya, maka lafadz hasya di sini fi'lun madhin, ya berupa fi'il madhi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban yang takdirnya adalah huwa. Ya, maka khasya adalah fi'il madhi. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban, fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir, yang tersembunyinya itu dhamir tersembunyi, yang tersembunyinya itu hukumnya wajib. Taqdiruhu huwa. Yang takdirnya adalah huwa. Ya'udu 'alal ba'dil mafhumi minal kulli sabiqi. Yang kembalinya itu kepada sebagian yang dipahami dari keseluruhan yang sudah disebutkan. Wa Quraisyan maf'ulun bihi li hasya. Dan Quraisyan adalah maf'ul bih bagi fi'il hasya. Wa dukhulu mal masdariyati 'ala hasya qalilun. Dan masuknya ma masdariyah ke lafadz hasya itu hanya sedikit ditemui. Hatta inna aktsaron nahwiyina mana'ahu. Ya sampai-sampai mayoritas para ulama nahwu itu melarang bersambungnya ma masdariyah dengan hasya. Ya termasuk Ibnu Malik tadi. Ibnu Malik mengatakan wala tashabuma, ya tidak disambungkan atau tidak masuk ma masdariyah kepada hasya. Wa man ajazahu, tetapi ada ulama yang memperbolehkan ma itu bersambung dengan hasya. Ya istadalla biqauli syairi, mereka berdalil dengan ucapan penyair. Ya apa itu? Ra'aitun nasa ma hasya Quraisyan fa inna nahnu afdaluhum fa'ala. Ya ra'aitun nasa ma hasya Quraisyan fa inna nahnu afdaluhum fa'ala. Saya mengetahui ya manusia kecuali Quraisy, maka kami sungguh itu lebih mulia dari mereka dan lebih tinggi. Kita lihat catatan kaki, ro'a huna ilmiyatun. Ya ro'a di sini adalah ro'a ilmiyah. Ini dapat dilihat pembahasannya pada pembahasan ro'a. Ya, wan nasa maf'ulun awwalun, dan an-nasa itu adalah maf'ul awal dari ro'a. Wal maf'ulu tsani mahdhufun. Ya, ingat kalau ro'a ilmiyah itu memerlukan dua maf'ul. Maf'ul yang kedua itu dihapus. Takdiruhu, yang takdirnya adalah ra'aitun nasa aqalla minna audunana. Ya, saya mengetahui manusia itu lebih kecil dari kami atau ada di bawah kami.
wa nahwi dzalika. Ya, atau takdiruhu wa nahwu dzalika, atau yang sejenis dengan itu maknanya. Ma khasya ma masdariyatun, dan ma pada ma khasya adalah ma masdariyah. Wa khasya fi'lun madhin, dan lafadz khasya adalah fi'il madhi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Quraisyan maf'ulun bihi, dan Quraisyan adalah maf'ul bih bagi fi'il khasya. Fa inna al-fa'ulit ta'lili, dan fa inna fa'nya adalah untuk ta'lil, yang menunjukkan alasan. Nahnu taukidun lid dhamiril muttasilil waqi'i isman li anna. Dan nahnu adalah taukid untuk dhamir muttasil yang menjadi isim li anna. Ya, karena ada li anna. Li inna, maaf. Nahnu adalah taukid bagi dhamir muttasil yang terletak sebagai isim inna. Karena kan ada fa inna, ya. Ada isim innanya, yaitu nahnu. Fa'ala bi fathil fa'i tamyizun. Ya, fa'ala itu adalah dengan memfathahkan fa, itu adalah tamyiz. Wa yajuzu an takunal fa'u zaidatan fi qawlihi fa inna. Dan fa yang ada pada fa inna itu boleh juga dianggap sebagai fa zaidah. Wal jumlatu hiyal maf'ulu tsani li ra'a. Maka jumlah tersebutlah yang kemudian menjadi maf'ul yang kedua bagi fi'il ra'a. Kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa kakhala khasya, ay maksudnya inna khasya syabihatun bi khala fi kulli ahkamiha. Bahwa lafadz khasya itu menyerupai khala pada seluruh hukum-hukumnya. Lakin la taji'u ma qabla khasya, akan tetapi tidak datang ma sebelum khasya. Tsumma dzakara anna fiha lughatin. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa untuk khasya itu ada beberapa dialek atau cara membaca. Ashharuha khasya. Ya, di antara dialek yang lain tersebut, yang paling masyhur adalah khasya. Bihadzfil alifil akhirati. Ya, dengan menghapus alif yang akhir. Ya, khasya, kemudian alif yang akhir dihapus menjadi khasya. Wa khasya bihadzfil ula, atau bisa juga khasya dengan menghapus alif yang pertama. Wallahu a'lamu. Maka di sini kita sudah selesai membahas pembahasan mengenai istitsna. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.